Jadi istilahnya apa ya, kita jalanin apa yang sudah menjadi takdir Allah, bukan berarti kita pasrah terus kita enggak ngelakuin apa-apa, pasrah aja, tapi kita bagaimana menjadikan masalah yang kita hadapin ini menjadi solusi gitu. Ya, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah lama ya nggak bikin podcast. Iya, udah lama nggak ketemu karena ya kuliah online. Terus sejak saya punya keluhan itu, akhirnya kayak mood apa ya, down gitu loh. Mood saya tuh down, kepikiran, overthinking gitu. Tapi nggak apa-apa, kita semangat lagi karena kebetulan aku kedatangan tamu agung yang jauh turun dari gunung. Ya, kenalin guys. Kenalan dulu. Nama saya MMIVI, bisa di follow IG saya ya guys. Nggak bisa ngomong guys. Iya, nggak bisa ngomong dia. Aku itu bingung guys, Gimana? ini konten nggak tahu konten apa, Ya mau pokoknya ditanya konten apa. podcast gitu. Podcast kaleng-kaleng. Oke, aku menjawab berarti. Iya, nama kamu siapa? Kenalin, nama aku M. Alirito guys. M. Alirito. Mungkin Jadi pada kenal. mungkin pada kenal ya, karena sudah viral di Batang ya. Iya. Jadi gini guys, singkat cerita, Alirito ini adalah mahasiswa saya yang pernah saya ampu waktu kamu semester Satu. Dosen favorit guys. Dosen favorit katanya. Jadi Alirito ini dulu waktu di kelas ya diem banget, nggak kelihatan tahu, kan saya nggak bisa ngomong. kelihatan banget pendiam. Jadi ditanya, dipancing, diem gitu, tapi ternyata dia punya bakat yang terpendam. Kamu jurusannya apa? Jurusannya PAI. PAI, Pendidikan Agama Islam. Sekarang semester 4. Kamu ngomongnya sama dia Tapi tuh. hobinya aku nggak nyambung sama jurusannya. Jadi kalau misalkan emang kalau anak PAI harusnya gimana hobinya? Ngaji gitu. Oh, ngaji. Kebanyakan ngaji. Terus rebana gitu. Ya, teman-teman kayak gitu semua. Oh gitu. Makasih ya Ali ya. Iya. Jadi Ali hari ini ke kampus untuk cari spot foto untuk konten snack video. Ngaku? Enggak. Oh. Ngaku dong. Cuman Nganterin nganter teman. Rifki. Ada Rifki semester berapa? Rifki semester 4. Semester 4 sama. Oh, Rifki mana Rifki? Tuh di belakang, tuh Rifki di belakang. Halo guys, itu Rifki guys. Rifki itu modelnya Ali. Jadi kenapa kok tiba-tiba saya bukan hubungan spesial ya, tiba-tiba Ali deket sama saya karena ya itu tadi out of the box ya. Selain urusan perkuliahan, dosen dan mahasiswa, Ali ini punya ketertarikan di dunia influencer. Awalnya seperti itu ya. Nggih, amin. Iya. Jadi Ali pernah kerja sama saya berapa kali? 1 kali ya. Apa itu? Iklan apa ya? Iklan. Respi. Jadi waktu dia tak hubungin saya, waktu itu followers kamu berapa ya? Di atas 1000 lah ya waktu itu yang di 2000. Followers Instagram 2000. Terus saya coba untuk waktu itu ngeblas ya, pengumuman saya butuh talent dengan usia maksimal 25 tahun untuk produk, waktu itu produk pencuci muka lah ya, sabun cuci muka untuk cowok gitu. Awalnya gitu ya Lia. Yeah. Terus dia ditawarin mau. Ya udah dah, pokoknya nanti kalian kepoin aja, nanti postingannya ada di sini nih. Di Instagramnya Ali nanti di sini ya. Ya, di follow ya guys. Ya di follow di sini ya. MMIVI. Iya. Terus habis itu ternyata berkelanjutan karena terus terang ya Li, saya suka sama cara kerja kamu yang manutan gitu. Manutan tuh dalam arti bukan manutan ganggih-ganggih, tapi paham membaca brief itu paham. Brief itu kayak aturannya dalam sebuah pekerjaan. Nah waktu Ali bikin video Gatsby waktu itu ya, ini ngomongin merek lagi,
waktu Ali bikin video sabun cuci muka ini saya puas gitu dengan konten kamu. Terima kasih banyak lah. Ya, terima gitu. kasih Karena juga. waktu itu mahasiswa bukan cuma Ali sih, ada Purwanto, ada Ikut Purwanto? iya ikut kan satu grup. Ikut snack? Oh, dia jadi konten kreator, udah daftar sih katanya. Oh, Iya. bagus. Terus berlanjut sampai sekarang gitu. Sampai sekarang Ali malah mujur di snack video. Ceritain dong awal mulanya. Snack video itu kok. Iya. Jadi gini guys, pada waktu itu aku itu malam apa ya mau? Malam. Aku ngechat mau ngomen ya, komen Iya, story itu komen. sih cara jadi apa influencer gitu kan. Terus mom kasih beberapa link tuh guys, terus informasi juga untuk pendaftaran jadi konten kreator di snack. Nah habis itu kan aku tertarik. Ikut-ikutan lah, barangkali bisa apa membawa gimana Ya intinya ngelatih kamu bisa itu. sambil kreatif juga sih guys, bikin konten terus. Nah itu aku ikut, terus seleksi itu mau Seleksi bareng ya seleksi kita bareng ya. aku sama mom. Malah Ali dulu kayaknya kalau yang nggak salah ya. Oh Seleksi Abi mau. dulu deh, yang dapat pengumuman diterimanya itu loh. Akun Abi dulu kan, Nah. kita bareng ya tanggal 5 Februari itu kalau nggak salah. Ya setelah itu kan pengumuman lulus ya guys. Nah pada waktu itu alhamdulillah ya keterima ya mom. Keterima. Cuman Keterima. basic salary-nya ya Basic pokoknya kalau salary-nya itu manut follower guys. Manut followers Jadi Instagram. aku sama mom banyakkan mom lah. Mom followernya udah banyak 20.000. Aku itu kan followernya masih berapa ya, 5.000. ya gitulah pokoknya. Nah gitu pokoknya. Lagi. Terus Nah terus akhirnya kan lolos tuh. Nah akhirnya setelah itu ada kayak harus ngisi itu mama bikin bikin konten konten terus harus. disesuaikan sama kategori. Nah itu terus upload terus syaratnya Apa, juga apa? upload terus. Upload sayang. Upload kenapa Aku jadi nggak bisa bahasa upload? Inggris guys. Ini jurusan bahasa Inggris padahal. Upload katanya upload. Ampun, upload. Upload terus Upload, 30 hari ya. 12 hari. 12 hari active day. untuk Tapi kan valid. cari amannya 14. Iya, 14 hari. Nah itu tantangan yang Tantangan, pertama kali iya. nyebelin sih Karena guys. baru pertama kali dalam hidup ya kan. Cuman ya terus dijalanin kemudian ketemu mujurnya. Nah, Bejo. ketemu, nah akhir-akhir terus upload. Pada video keberapa itu ternyata FYP guys. FYP itu apa? For your back. For your page ya. Jadi dia videonya dia itu muncul terus di beranda. Setiap orang buka aplikasi snack video dia muncul kayak gitu terus sampai akhirnya sekarang viewsnya tuh sudah 12 M ya. Sekarang 13 lebih yuk. 13 lebih tuh kan. 13 juta berapa gitu. Iya. Nah itu akhirnya karena FYP itu followernya naik terus guys. Sampai sekarang itu 1 bulan 500.000 follower. 540 tadi sih aku cek 540.000 followers dan kayaknya tuh kamu 10 besar snackers Indonesia yang followersnya hampir 1 juta. Masa? Iya, keren tuh. Jadi udah legend gitu loh. Kalau di snack itu kan ada level-levelnya. Nah kalau dia udah legend, udah yang paling akhir gitu. Kalau saya masih, aduh. 0,1%-nya followers Ali, tapi nggak apa-apa. Tapi itu apa ya, bejat loh. Hujan. Itu hoki aja ya guys. Coba dong ceritanya kenapa kok kamu tiba-tiba kepikiran bikin video itu gitu. Jadi kayak gini, aku sama Rivi itu pada waktu itu hujan lebat guys. Jadi aku asar ya Ki. Asar itu sholat di masjid, habis itu karena hujan lebat gitu makanya nggak bisa pulang guys. Jadi setelah hujan lumayan udah reda itu aku pulang, tapi di pinggir jalan itu kepikiran belum bikin konten gitu. Ya udah bikin konten aja, motret masjid. Nah, saat itu memanfaatkan air guys. Sebenarnya itu jalan itu udah berair, tapi kalau nggak dikasih air itu ya itu nggak bisa, refleksinya nggak bisa kelihatan banget, makanya siram air terus itu memanfaatkan refleksi namanya. Nah nggak tahu kenapa setelah aku upload besoknya aku bangun tidur, kok udah 200.000 penonton. Nah terus followernya juga jadi 4.000. Nah Iya, ini kan naik terus. hoki ini. Dan
Hobi Saya tak. tuh bangga banget sih, seneng banget. Jadi kayak ih Ali gitu loh. Karena kan biasa ya kalau kita ibaratnya kalau kita kenal orangnya tuh kita kalau misalkan ada sesuatu yang membahagiakan kita ikut seneng gitu. Bukan iri ya, seneng gitu. Tapi jangan jadi star syndrome. Ya paham. Ya. Aku ikut snack juga gara-gara moms guys. Moms ini yang ngajak aku, terus moms ini pokoknya luar biasa lah. Apanya biasa di luar Ini apa luar biasa? blogger hebat. Apaan Ya sih? kunjungi saja blogernya. Terus juga dosen dan juga pokoknya semua bisa guys. Ini mau di dalam. Ya nggak bisa motret doang karena itu domainnya Ali ya. Jadi karena gara-gara video itu terus Ali sekarang sudah mencapai 540 lebih followers. Keren sih. 540.000 followers. Dan itu 10 besar loh. Kayaknya malah nomor satu kali yang Indonesia. Masa enggak, Nggak tahu, bulan Cok. syutingnya itu 1 M loh. Oh ya, ya pokoknya katanya tuh 10 besar gitu. Nomor 7 kalau nggak salah. Itu karena follower banyak jadi udah verified guys. Ya sudah verified, akunnya ada centang kuningnya. Itu nggak verified kayak ketolong follower. Hmm. Hmm. Soalnya daftar verified itu ada cara. Ada caranya 10.000 subscriber 100K. 100.000 subscriber YouTube atau 200.000 followers Instagram atau 100.000 followers snack video. Nah, Ali salah satunya ternyata bisa dari snack video kemudian dia verified. Ya udah setara artis gitulah pokoknya Ali ini. Dia buka endorse gitu. Kamu tuh kesehariannya apa sih? Sehariannya tidur. Kuliah, tidur, bikin Tidur, konten, tidur, motret-motret. Kalau nggak ada motret ya paling tidur. Nah itu kamu kan suka motret ya? Mm-mm. Itu awalnya dari mana? Awalnya sebenarnya SMA itu kelas 2. Mm-mm. Kelas 2 itu aku tertarik banget lu lihat youtuber kok keren-keren bawa kamera terus ngevlog gitu. Nah aku pengen bisa itu kamera. Dulu itu pertama belajar motret kelas 2 SMA, nyewa gitu sih mau ngerental ngumpulin uang seminggu paling kan 10.000 2.000 dikumpulin, ntar kalau dapat 30.000 buat nyewa itu dapat 5 jam buat belajar motret, yang penting bisa. Nah setelah itu setelah kelas 3 gitu sih gabung komunitas, nyari teman gitu loh yang sehobi Di Batang, di Bawang namanya dulu Bawang Motret. Nah itu akhirnya kenal orang-orang yang bisa itu Yang loh. pro lah Pada istilahnya. waktu itu aku malah belum punya kamera tapi aku selalu join gali informasi tentang itu loh. Nah akhirnya ngumpulin uang terus ya bisa beli kamera. Nah saat itu baru kita jalan gitu ikut teman motret lah sambil nyari pengalaman langsung di dunia lapangan nih. Nah gitu. Nah pada waktu itu malah habis itu kan udah masuk kuliah. Iya. Kamera aku jual malah buat? enggak, karena nggak kepake. Oh iya karena daripada Karena nggak nggak manfaat. bisa disambi pada waktu itu Oh, sih iya. Mos. Nah pada waktu itu kan offline terus full itu loh Iya. sampai Sabtu Iya, masih jadi baru pulangnya semester 1. seminggu sekali Kak. Kamu ngekos? Ngekos tapi setiap hari Minggu itu aku pulang. Pulang. Nah Mariki biasa nih. Hmm. Nah itu. Nah setelah itu kan kemarin ini corona Iya. daring. Iya. Sing kamera yang aku jual itu aku buat beliin PC malah. Oh jadi kamu beli PC buat di rumah. Buat ya karena laptopnya ya lelet nggak bisa buat ngedit. Akhirnya Tapi kamu model pakai kamera terus malah pokoknya panjang kali lebar. panjang. Intinya gitu. Terus kamu sekarang jadi fotografer profesional Ya. untuk acara wedding, untuk acara-acara kayak gitu. Ya. Itu awalnya gimana? Masih belajar sih sebenarnya tapi aku jalani aja. Tapi maksudnya kamu udah punya nama gitu maksudnya? Udah Namanya apa itu kalau namaku itu A Project. A Project? A Project. Project. Ali maksudnya. Ada di bio aku Instagram sih. Oh, jadi itu sudah profesional dan istilahnya sudah punya nama lah ya di Bawang ya. Nah itu Ada timnya berapa? timnya gimana? Aku toh Oh kamu toh, tapi kadang-kadang kamu bawa teman. biasanya kayak gini kalau
di Bawang itu job itu main lempar-lempar gitu semua. Oh. Nggak harus tim, tapi misal di sini teman aku itu punya nama ya sama juga apalah. Nah itu Collab. kalau misal punya job double lah lempar ke aku, terus kadang yang ngajak aku kalau bikin video apa, nah kayak gitu. Pokoknya ya kayak gitulah. Itu apa pentingnya banyak teman. Iya betul, Jadi, networking itu penting banget. penting banget. Penting banget benar-benar Ali. Terus habis itu sampai sekarang istilahnya kamu hikmah corona ya, jadi bisa aktif lagi ya. Gara-gara corona jadi aktif modal Iya, lagi. itu loh kadang-kadang orang itu nggak tahu ya, menjadikan masalah menjadi solusi. Kalau kamu kan ya harusnya kayak gitu. Kadang-kadang ada banyak orang yang aduh corona aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, nggak bisa apa, padahal sebenarnya di luar sana banyak banget yang bisa kita lakukan gitu Iya, loh. betul sekali. Iya kan. Soalnya kan kalau kita nggak gerak di rumah mau ngapain, Ngapain? itu bingung itu sih, mau Iya. tidur terus tidur masa mau jajan nggak ada minta duit minta orang uang tua. orang tua terus itu nggak enak loh. Makanya ya kalau bisa pakai uang sendiri kan udah gede sih. Iya udah gede, Ya, cowok lagi ya. nggak planningnya kan sekarang udah semester 4 terus bentar lagi kan lulus juga sih. Iya. Kalau nggak sambil belajar kayak gitu gimana ntar kalau lulus kan bingung sih. Iya. Kalau ngandelin orang tua terus 1 bulan berapa job itu? ya kadang-kadang sih ya Berapa kali motret acara? nggak banyak sih, paling ya 5 kayak gitu sih. Kan aku masih belajar Masih dari belajar. bulan-bulan kemarin corona kan. Kemarin kayaknya saya lihat story kamu di Hotel Horizon. Nah itu Itu motret model. motret model Untuk itu apa workshop. katalog? Workshop kok, acara workshop. Oh, acara workshop. Itu gratis atau berbayar? Itu digratisi semua tapi Dari siapa? dari MUA-nya. Maksudnya hotel dibayarin, terus makan dibayarin, model juga dibayarin, pokoknya tinggal jepret aja. Oh, Biasanya kan kalau hunting-hunting itu bayar, kita yang bayar, nah itu digratisin semua. digratisin semua. Berarti itu sarana banget untuk kamu belajar di situ kan? Nah, Ada itu fasilitas kayak gitu. Terus kamu kepinginnya apa nih? pengen Setelah nanti lah, ini kan kamu PAI nih, pendidikan, Nah. guru agama lah nanti ya. Kalau misalkan sesuai ijazah, kamu kan pernah cerita, aku gimana ya mam, aku jurusan PAI tapi kok Ya, hobinya nggak nyambung loh. Jadi gini loh, kalau kita itu bisa, jadi kalau bisa itu memang apa ya? Ya kalau memang bisa out of the box dan itu lebih baik ya menurut saya itu nggak salah kayak gitu. Kan banyak nih orang yang bilang kadang, oh, Bu Norma ini kan dosen tapi kenapa sih malah alay di sosmed gitu kan, ada yang bilang kayak gitu ya. Saya hidup juga dari sosmed gitu, saya berpenghasilan dari sosmed, tapi ketika kita menjelaskan ke orang yang nggak paham, walaupun kita menjelaskan 1 kali 24 jam atau 1 bulan sekali ibaratnya menjelaskan dengan itu, kalau nggak paham ya nggak bakalan paham gitu. Karena kita kan hidup di dunia seperti ini ya istilahnya, dan kita berkembang nih, digital berkembang, jangan ketinggalan. Nggak semua orang bisa kayak gitu, aku paham nggak semua orang bisa kayak gitu, tapi kalau misalkan kita bisa belajar ya why not gitu loh. Dan yang aku suka dari Ali ini mau belajar, aku tuh mau belajarnya gini. Orang itu kan beda-beda ya. Ada yang dia akademisnya bagus, ada yang dia ternyata di kreativitasnya yang lebih bagus lagi. Dia maunya seperti ini. Aku nilainya kok jelek-jelek, tapi ternyata dia punya potensi lain yang lebih bagus, ya nggak apa-apa ditelateni. Coba deh kalau misalkan kamu nih, kamu jadi orang tua punya anak, ya ada anak kamu tuh ternyata nilai matematika 5, nilai keseniannya 10, kamu mau ngelesin anak kamu apa? Coba pikir dong. Nilai matematika anak kamu 5, nilai kesenian anak kamu 10. Kamu mau ngelesin anak kamu tuh apa? Mau diseriusin kemana? Ke seni. Kenapa? Karena gimana Om? Kan seninya udah jelas Udah jelas, iya. Pasti punya potensi yang lebih dong daripada matematika. Oke, itu satu sepemahaman sama saya. Jadi ketika dia tapi kan orang tua kadang anak saya nggak bisa matematika, atau jelasin matematika, dia nggak bisa, mau kayak apapun kan ibaratnya ya tetap pikirannya tetap nggak nyampe sana.
gitu. Itu sepemahaman sama saya. Kalau misalkan kita emang enjoy di dunia seperti ini, di dunia influencer katakanlah, atau Ali enjoy di dunia fotografer, ya ndak apa-apa dijalanin. Terus jangan terus lalu underestimate, aku nggak pede, aku jurusan PAI kenapa fotografer, aku mau jadi YouTuber dong, ya kan? Tapi biar dapat uang. Hai, kamu tuh siapa gitu. Nggak bisa seinstan itu kan. Mie instan aja kita harus masak 3 menit gitu. Nggak bisa. Ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Ali pun ibaratnya belajar fotografi aja kan tadi dari kelas 2 SMA sampai sekarang bisa nemuin nih gimana angle yang bagus itu seperti apa, motret makanan mungkin ada triknya, motret model, motret di tempat gelap kan kayak gitu kan. Nanti kita mungkin bisa belajar ya, aku diajarin loh. Kamu janji sama saya kan mau satu megang kamera nggak ngerti loh. Gampang sih. Iya nggak ngerti cara itu autofocus, cara apa itu ISO, nggak ngerti saya serius. Bawa kamera aku. Bawa, boleh nanti diajarin ya. Ya, jadi nggak ngerti saya apa istilahnya. Nah itu belajar. Kita cari guru, bukan berarti guru itu harus yang lebih tua atau apa, enggak. Saya juga nih suhu saya ini, suhu saya. Karena kita kan ini Li, masing-masing orang punya kelebihan masing-masing lah, gitu kan. Mungkin Ali tadi bilang ya nggak bisa bahasa Inggris, bilang upload aja upload gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita belajar proses dari tahu kamu salah ngomong upload ya kan jadi tahu yang bener oh upload. Habis ini kamu masih ngomong upload lagi nggak? Upload Kira-kira ya kadang keluntas. Jadi kan karena sudah tahu karena sudah tahu itu salah, berarti kan nanti bener yang ngomongnya yang benernya apa kan kayak gitu kan. Gitu. Buat teman-teman yang di luar sana yang merasa underestimate dengan aku salah jurusan, aku salah jalan atau apa, mungkin coba Ali kasih motivasi deh ke teman-teman di sana. Ya pokoknya jalani aja yang sekarang kamu jalani. Tetap gimana, semangat lah. Semangat. Pokoknya jalan itu banyak sekali sih, nggak harus kita ambil jalan ini kan. Kita bisa ambil jalan lain. Pokoknya nyari-nyari celah aja sih. Kayak Pak Parima itu ya Bu, gesit banget sih. Gesit banget. Pak Pariman aja berpenghasilan dari snack video, dia dari referral yang koin, ngumpulin koin. Satu hari 50.000 dia udah sampai 18 hari, berarti udah berapa tuh? Itu kemarin itu di pos itu 800 berapa kok? 800 berapa tuh lihat. Nih. Jadi apa namanya? Apapun ketika dia itu bisa menjadi baik dan potensi untuk kita, dijalanin aja selagi itu halal ya, insya Allah halal lah ya. Kalau kita kan kerja nih sebagai konten kreator, sebagai orang yang punya profesi fotografer, saya juga ibaratnya sebagai dosen, saya juga kerja, ibaratnya saya dosen, menjalaninya apa ya, kita menjalani profesi sebagai dosen, apa yang harus dilakukan ya itu. Ketika misalkan aku ada job blogger ya, aku jalannya sebagai blogger. Ketika aku pengen bikin konten kayak gini nih buat YouTube ya, kita bisa bikin konten seperti ini, apapun lah dengan fasilitas seadanya. Kalian tahu nih, ini sebenarnya nggak pakai tripod, tapi pakai skripsi tumpuk yakin karena sama HP. Saya nggak punya kamera profesional, saya punya tapi saya udah jual, dan itu ada pocket kamera dan udah nggak pernah tak pakai lagi karena saya udah orangnya mobile banget, istilahnya udah HP banget lah. Bikin konten pakai HP, ngedit pakai HP, ngupload pakai HP, pokoknya serba. Tapi HP sekarang ngeri loh Mom. Aku kemarin bikin itu sih record formatnya XAVGS itu, kalau di kamera Sony itu format paling tertinggi loh. Diedit pakai capcut bisa. Maksudnya berarti handphone kamu yang support. Tapi kan formatnya kalau XAVGS ternyata MP4, jadi mau HP apapun setara. tetap Gitu. baru tahu. Nah itu kan, jadinya tahu kan, jadi belajarnya gitu apa yang kita malah cepetnya di HP. Betul. Dan saya bisa ngedit pakai komputer tapi nggak efisien gitu menurut saya. Iya, nggak bisa dibawa-bawakan kemana kan. Jadi kan tadinya saya tuh ngedit video itu kan waktu punya bayi ya, itu kan sambil ngelonin anak, sambil menyusui, sambil ngedit. Enggak, pakai HP. Jadi udah enak aja. Kalau pakai laptop itu harus, kalau pakai komputer, pakai laptop itu kan harus kayak kita duduk, kita menyempatkan waktu untuk ngedit kan kayak gitu ya, nggak praktis kayak gitu. Di HP sekarang canggih loh, kayak KineMaster, CapCut, CapCut. Kenapa jadi CapCut sih? Aku kalau baca Inggris itu ya kayak baca BA. Iya
Ya Allah, Ali ini lucu sebenarnya. Nilainya 3 aku ujian waktu apa SMA. Nilainya 3 bahasa Inggrisnya. Kamu nilai saya bahasa Inggris apa? Kalau Wah ini salah nilai ini, harusnya diganti nih. soalnya tugasnya itu ngevlog guys. Iya. Tugasnya Saya ngevlog, orangnya terus visual bikin banget. video, bikin apa ya, mau film. Bikin film. Nah, Dulu kamu tugasnya filmnya itu- apa, Li? Saya lupa, Li. Filmnya aku juga lupa, bahasa Inggris film itu apa ya. Ya pokoknya dulu saya bikin film mini movie gitu, yang materi yang diambil temanya dari materi gitu ya. Misalnya kayak materinya tentang degree of comparison ya. Nah itu salah satunya. Ya jadi kayak bikin video tentang comparison, dia mau compare apa benda yang ada di sekitar dia lah, mau dia compare botol, batu atau apa gitu. Kalau kayak gitulah contohnya ya. Jadi jadi gini, saya itu ngelatih mereka untuk speak up, ngelatih mereka untuk kreatif, ngelatih mereka untuk bicara, pede, dan juga ketika dia itu melakukan sesuatu, doing something, itu dia akan nginget. Kalau misalkan kita ngomong, ini kan telinga kan mendengar nih, dan dia tuh pasti akan inget gitu, ya kan? Iya. Kalau kamu cuman baca tulisan upload, ya kan? Tapi nggak pernah dengar saya ngomong upload, Iya. pasti kamu akan ngomong upload terus kayak gitu loh. Dan Upload. dengan sudah tahu yang benarnya yang mana, pasti kamu akan ternyata selama ini saya salah. Atau misalkan selama ini ngomongnya listening misalnya ya, sebenarnya kan listening. Jadi kalau misalkan kamu udah tahu ngomongnya listening, dulu tuh sampai di kelas tuh saya pernah bilang gini, besok lagi kalau ada yang bilang listening gitu, saya kasih hukuman gitu. Nggak tahu sih kelas kamu atau kelas siapa, pokoknya saya pernah bilang kayak gitu ya. Udah diinget-inget. Jadi kalau misalkan dia keceplosan listening gitu, dia langsung yang auto correct gitu loh. Jadi langsung yang membenarkan lidahnya sendiri untuk ngomong yang benar kayak gitu. Karena kan orang itu kan proses belajar itu kan pasti ada salahnya lah gitu. Tapi Iya, kalau salah terus pasti. ya rugi. Kebangetan. Salah kebangetan. terus kebangetan nih. Belajar dari kesalahan guys. Betul. Tapi jangan salah terus. Karena wanita selalu benar dan laki-laki selalu salah. Tapi aku semester 2 itu diajar Bu Wuri. Nah, terus Tapi tetap dapat nilai A. bagus Soalnya berarti. Rajin, ngerjain Oh, tugasnya. rajin ya. Kuliah itu yang penting tugas kerjain mama. Betul. Aturan dosen itu dilakoni, itu pasti. Walaupun nggak bisa apa ya caranya apa, nggak jago banget sih. Tapi paling tidak yang penting ada kalau tugas kerjain terus pasti. Ada effort yang dilakukan, itu pasti dosen akan istilahnya ya kayak ini anak rajin, wes ora iso dablek ngerjakke tugasnya males, ya udah Absennya apa? jangan harap absennya ini tab gitu ya misalnya. Kayak gitulah. Iya. Oke, kita udah hampir 30 menit nih Ali nih. Iya. Closing statement dong Ali. Silahkan buat teman-teman di sana. Kamu mau ngomong apa, terserah, motivasi kayak buat mereka yang merasa gimana, atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang merasa aku nggak tahu nih corona mau ngapain kayak gitu. Jadi Iya. dikasih semangat dong Ali. Ya mungkin ada sebagian orang yang ngerasain kayak aku tadi kan, kalau di rumah itu ngapain terus, kalau minta uang jajan terus ke orang tua itu gimana. Nah kamu itu harus bisa memanfaatkan celah yang mau, dimana ada misal Ada kesempatan. ada kesempatan itu harus dicoba. Yang penting belajar. Terus kuliah itu juga harus diutamain loh. Terutamain. Kalau bagi yang kuliah, karena gimana? Walaupun kita aku juga tujuan masuk ke kuliahan kan dulu niatnya itu nggak ngambil PAI malah. Oh, pengennya KPI? Enggak, Oh enggak, apa? pengennya itu ngambil jurusan fotografi aja malah. Oh, berarti nggak di sini. Tapi nggak dibolehin orang Oh, tua iya. guys. Jadi aku manut apa kata orang tua aja kan. Nah aku jalanin aja tetap. Nah bagi kalian yang mungkin ngerasa, mungkin kan ini udah pertengahan untuk teman-teman, Pas setengah jalan ya, semester 4 misalnya. gimana? Kadang ngerasa bingung sendiri sih mau. Betul. Nah itu kamu pokoknya ya mungkin ini godaan di pertengahan. Nah pokoknya maju terus aja, apapun dijalani. Terus kuliah itu ya pokoknya ditekuni aja lah. Karena kuliah itu kan juga bisa membahagiakan kedua orang tua, enggak nah kayak gitu guys. Jadi ya pokoknya semangat aja lah. Semangat. Nomor 1 itu harus semangat. Terus nomor 2 berani mencoba. Nomor 3 belajar. Nomor 3 belajar.
ngambil peluang. Pokoknya kesempatan. banyaklah kesempatan di luar sana, kita nggak harus ikut-ikutan orang lain juga. Ya. Pokoknya jadi orang Jadi diri sendiri. Nah, jadi diri sendiri. Nah itu mungkin segitu aja. Gitu. Iya. Ali juga mungkin kayaknya tahu ya kalau saya dulu juga ngambil bahasa Inggris juga karena kecelakaan, ya kan? Kecelakaan ya, karena saya dulu cita-citanya jadi bidan, posisinya saya kecelakaan, saya kakinya nggak bisa jalan atau waktu itu cacat lah, saya nggak bisa jalan, nggak sempurna, akhirnya nggak bisa daftar di kesehatan. Singkat cerita, jadi dilalai kok. Ya ternyata dengan jalan kecelakaan ini bukan berarti saya terus sedih, merana, menderita, merasa orang paling sukar sedunia gitu, tapi bagaimana menjadikan ini sebagai kesempatan untuk maju dengan ternyata nemulah rezekinya dari sini. Mungkin kalau dulu saya nggak kecelakaan, kemungkinan besar saya nggak jadi dosen. Kemungkinan besar nggak ketemu Ali. Iya, kemungkinan besar saya nggak jadi YouTuber. Iya, ini gitu. YouTuber juga sih guys. Jadi istilahnya apa ya? Kita jalanin apa yang sudah menjadi takdir Allah, bukan berarti kita pasrah terus kita nggak ngelakuin apa-apa, pasrah aja, tapi kita bagaimana menjadikan masalah yang kita hadapin ini menjadi solusi. Iya, betul sekali. Kita ini harus diambil. Pokoknya yang baik itu diambil, yang buruk nggak usah. Ya nggak usah. Pokoknya kalau kamu suka video ini like, kalau misalkan kamu nggak suka dislike aja, saya nggak akan baper, tenang aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau misalkan mau ngambil saran-saran kontennya bisa boleh tulis di di kolom subscribe komentar. juga. Atau mungkin pengen ngobrol sama Ali, bisa banget, bisa di DM ke Instagram dia di MMIVII, bener nggak? _ itu Instagramnya, atau bisa langsung ke DM atau snack videonya dia, dikepoin konten-kontennya dia yang keren abis itu di MMIVII. Apa sih susah banget? MMIVII. Itu apa sebenarnya MMIVII itu apa? Ada oke. Itu sebenarnya Romawi sih Moms, itu kalau diterjemahin Iya, itu tapi apa jadi itu angka. maknanya? Itu angka kelahiran aku. Oh alah Gusti. M itu berapa sih? M itu? M nggak tahu. Terus MMIVII 7 7 itu bulan. MMI itu apa? MMI itu apa terus? Udah kan? MMI Bingung sendiri dia kan. Oke, Ya kan? 23 apa ya? Oh, ya udahlah, 23 bulan 7. Maksudnya gitu. Oh, kamu lahirnya tanggal 23 bulan Juni. Juli. Oh, Nah, pokoknya kayak serius? gitu. 23 Juli itu lah tanggal lahir ibu saya loh. Masa? Serius? Wah, keren. Udah titisan ini. Nanti ulang tahunnya bareng sama ibu saya. Ditraktir ya. Snack videonya tembus $700 kok. Keren. Belum cair. Kita doain, ini yang bulan Januari kan sudah masuk rekening di Indonesia. Jadi nanti kita bulan depan lah kita ya. Bulan depan kita bikin konten lagi sambil mamerin hasil snack video. Ya lumayan guys, itu buat kegabutan mau. Iya, Kalau dan gabut. semangat. Oke, itu saja. Pokoknya teman-teman diambil manfaatnya dari video ini. Kalau misalkan memang teman-teman mau tanya-tanya sama Ali, bisa langsung DM ke Instagram dia, atau bisa langsung DM ke snack videonya, atau bisa juga ke YouTube karena dia juga YouTuber juga. Terus apa Ali? YouTube MMIVII. Pokoknya MMIVII gitulah. Nggak tahu inspirasi dari mana. Pokoknya gitu. Saya juga bingung Udah ini terkenal anak-anak soalnya ya MMIVII ini, jadi mau diubah ya. Iya, jangan. susah Udah jadi branding dia. Udah branding kok, brandingnya. Ya, kalau misalkan mau WA boleh ya. Nanti Boleh, kamu boleh. tanya aja langsung, atau bisa langsung di 823 2939 2552 Nah itu, guys. dengerin tuh. Saya. Bisa di save ya WA dia. Dia orangnya fast respon banget. Bener-bener. Kayaknya tuh 24 jam dia layanin. Saya juga heran. Saya WA jam tengah malam aja dia ini. Saya bikin story WA malam-malam, dia juga orang pertama yang nonton. Heran saya. Nggak tahu dia tidurnya jam berapa. Ya gitu ya. Oke, thank you very much Ali. Thank you banget sudah mampir ke channel saya. Kapan-kapan kita bikin konten lagi. Dan tadi ya janjinya ya diajarin cara itu tuh menu-menu yang ada di kamera itu biar saya bisa boleh lah. Boleh, bikin konten. boleh Nggak siap. apa-apa. Boleh buat konten snack video biar saya ada di snack videonya Ali. Oke, thank you very much. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar banyak orang-orang yang terinspirasi dari kisahnya Ali. Pokoknya konten ini
Moms ini menginspirasi semua guys. Amin. Harus tonton semua di channelnya. Iya, Oke. jangan lupa subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bye bye.